Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari siapkan diri kita, seluruh keberadaan kehidupan kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu keterbatasan. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu keterbatasan. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bagaimana keadaan, bagaimana kondisi yang terjadi dan dialami oleh Rasul Paulus bersama dengan rekan-rekan sekerjanya. Di tengah-tengah mereka memberitakan Injil Yesus Kristus. Maka keadaan yang sedang mereka hadapi adalah satu keadaan yang sulit. Keadaan yang sukar. Nah, dari pernyataan ini kita memperhatikan ada dua hal. Yaitu yang pertama yaitu keadaan manusia yang terbatas. Sekali lagi yang pertama adalah keadaan manusia yang terbatas. Digambarkan oleh Rasul Paulus dalam kebenaran firman Tuhan seperti bejana yang terbuat dari tanah liat. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, apabila kita berbicara tentang bejana yang terbuat dari tanah liat, maka kita dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tanah liat adalah bahan dasar bejana yang sederhana atau murah, menunjuk kepada keberadaan manusia sebagai makhluk yang hina, hanya terbuat dari tanah. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita mau menyadari keberadaan kita sebagai manusia. Sekalipun kita adalah orang-orang percaya, tapi mari kita mau menyadari bahwa saudara dan saya terbuat dari tanah liat. Kita terbuat dari debu tanah. Menunjukkan kepada apa? Keberadaan kita yang hina. Karena kalau kita membaca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-19, juga di sana dikatakan bahwa hewan juga dibentuk dari tanah liat. Jadi bahan dasarnya sama. Tetapi yang membedakan saudara dan saya dengan hewan, dengan binatang. Karena apa? Karena Tuhan yang menghembuskan nafas hidupnya di dalam hidung daripada Adam. Tuhan yang menghembuskan nafas hidupnya dalam apa? Manusia. Nah itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, mari kita mau menyadari diri kita. Kita ini adalah pribadi-pribadi yang hina sebenarnya. Kalau kembali kepada apa? Pernyataan firman Tuhan bahwa bejana itu terbuat dari tanah liat. Yang kedua dari pengertian ini kita memperhatikan tanah liat adalah bahan dasar bejana yang mudah retak. Bahan dasar bejana yang apa? Mudah pecah, hancur. Ya. Menunjuk kepada keberadaan saudara dan saya sebagai manusia yang begitu lemah. Mudah sekali rapuh, mudah putus asa, mudah kecewa.
mudah patah semangat. Ketika apa? Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, berbagai tantangan, kesulitan hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada satupun kita sebagai manusia yang boleh saya mau katakan sebagai manusia super. Tidak ada. Ingat bahwa kita terbatas di dalam segala hal. Terbatas di dalam segala keadaan. Terbatas di dalam segala situasi. Itulah keberadaan kita. Yang digambarkan seperti bejana tanah liat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tetapi merupakan sebuah kesyukuran bagi kita. Bahwa Rasul Paulus mengatakan, lewat firman Tuhan dikatakan dengan jelas bahwa kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan. Hal yang kedua merupakan apa? Sebuah kesyukuran bagi kita. Dikatakan bahwa kekuatan dari Tuhan itu berlimpah-limpah. Artinya apa? Artinya ini memberikan pemahaman dan pengertian bagi kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu menghadapi apapun. Tantangan, kesulitan, kesukaran, pergumulan di dalam hidup ini. Kita butuh Tuhan di dalam hidup ini. Kita butuh kekuatan Tuhan di dalam hidup ini. Nah itu sebabnya Bapak Ibu jemaatnya kekasih, tiada henti-hentinya lewat kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa hanya kekuatan Tuhan yang ada di dalam setiap kita. Hanya kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita. Itulah yang memampukan kita dapat menjalani hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kekuatannya itu berlimpah-limpah. Artinya apa? Artinya kekuatan itu sifatnya apa? Tidak terbatas. Selalu ada. Kapanpun, dimanapun. Kekuatan Tuhan itu. Tuhan apa? Siap karuniakan kepada setiap kita sebagai orang-orang percaya. Nah itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, saudara dan saya, mari kita mau belajar terus merendahkan diri kita. Menyadari kelemahan kita. Menyadari kekurangan kita. Menyadari keterbatasan kita. Terus memohon anugerah Tuhan. Yaitu kekuatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita mampu menjalani hari-hari kehidupan yang masih Tuhan percayakan di dalam hidup ini. Apapun yang kita hadapi, yakinlah bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan karuniakan bagi saudara dan saya. Yaitu kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Ajar kami mengandalkan Engkau Tuhan. Di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan yang masih Tuhan percayakan di dalam hidup ini. Kami percaya sepanjang hari penyertaan Tuhan nyata dan sempurna kami nikmati dalam hidup ini. Kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.